Lu nggak usah emosi kalau lu nggak senang, lu keluar dari grup gue nih. Lu nggak usah emosi kalau lu nggak senang, lu keluar dari grup gue nih. Keluar dari grup gue nih. Jawab VN saya dong, Mbak. Kelihatannya dari suara Mbak ini pintar, cerdas. Ayo dong dialog dengan saya. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta? Silakan. Tolol lo. Tidak ada agama di hadapan Allah, tetapi yang ada keyakinan iman. Keyakinan iman itu diberikan kepada setiap manusia dengan suatu ajaran, bukan agama. Agama itu bahasa Sanskerta. Jangan tolol lo Islam ya. Nah, kalau begitu keyakinan Yesus sendiri apa? Apakah keyakinannya itu ateis? Keyakinannya itu Yudaism atau Kristen? Jawab. Iya, mereka ini kan takia. Mereka ini anti Yesus, bukan pengikut Yesus tapinya. Kalau pengikut Yesus itu pasti Yudaism. Lu Zulkifli apa nih? Zuma itu adalah Anda ya? Pertanyaannya apa? Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa dia itu pencipta. Baca nggak Alkitab dulu? Banyak dia katakan bahwa sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Itu artinya apa? Makanya Islam, walaupun Alkitab itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tolong deh bacanya jangan literal. Kalau bacanya literal, maka jadi salah kaprah. Coba ya, kalau seandainya Al-Quran juga tulisannya itu dibacanya secara literal, akhirnya akan salah kaprah. Paham maksud aku? Mari kita baca dulu ayat yang menjadi salah satu keimanan kita, yaitu di Yohanes 14. Kita baca yang ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di ayat ini, apa kita disuruh hanya percaya saja? Coba kita baca dari ayat pertama. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga padaku." Di sini ada Allah Bapa dan juga ada Yesus, Allah Anak. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Berarti ini surga. "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Di sini Yesus menyediakan tempat di surga untuk kita. "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Jalan ke situ nanti dijelaskan di ayat berikutnya. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jalan, kebenaran, dan hidup, semua melalui Yesus. Apa sudah selesai gitu saja? Cuman percaya pada Yesus? Karena Thomas tidak tahu jalan ke situ, yaitu jalan ke surga, makanya bertanya kepada Yesus, dan Yesus menunjukkan jalan itu. Jalan, kebenaran, dan hidup. Bagaimanakah yang Yesus tunjukkan agar datang kepada Bapa, agar tahu jalan ke surga? Jadi Yesus adalah penunjuk jalan itu, dan jalan itu melalui Yesus. Agar paham jalan yang ditunjukkan Yesus itu, mari baca ayat berikutnya. "Hanya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Di kalimat "sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia", apakah Yesus berubah jadi Bapa? Kita lihat nanti. Yang ke-8, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Ke-9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Berarti Yesus tidak berubah jadi Bapa, karena Filipus masih bertanya,
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Di sini jelas Bapa ada di dalam Yesus. Tapi apa yang dikerjakan Yesus semua bersumber dari Bapa. Yesus tidak bisa apa-apa. Kata-kata Yesus sangat jelas. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Berarti pekerjaan itu bukan Yesus yang melakukan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Tanda-tanda nih kalau ada pekerjaan. Ayat ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, ternyata tidak sekedar percaya doang, tidak sekedar percaya sama Allah Bapa, tidak sekedar percaya sama Yesus Allah Anak, tapi harus ada yang dikerjakan. Seperti pekerjaan yang Yesus lakukan. Yang Yesus kerjakan tidak atas kemauan Yesus sendiri, tapi pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan Bapa yang ada di dalam Yesus. Semua pekerjaan bersumber dari Allah Bapa. Nah, sekarang sangat jelas, jalan untuk ke surga, untuk datang kepada Bapa harus melakukan pekerjaan Bapa. Karena Bapa ada di dalam diri Yesus, makanya jalan itu melalui Yesus. Tidak cukup percaya doang, percaya sama Yesus doang, percaya sama Allah Bapa doang, tapi melakukan pekerjaan Bapa. Jadi apa pekerjaan Bapa itu yang sudah dikerjakan oleh Yesus, yang mana Yesus mengerjakannya bersumber dari Bapa. Jadi tidak cuma percaya doang kan? Kok gurih percaya doang masuk surga? Jangan sok ngajarin saya, Mbak. Ya. Betul, Anda sedang berhadapan dengan Zulkifli M. Abbas. Kalau yang Anda katakan aku ada sebelum Abraham ada, Adam jauh lebih duluan daripada Abraham. Apakah Adam kemudian itu adalah pencipta? Yang saya tanya kepada Anda, kenapa Yesus yang manusia itu, yang Anda tuhankan itu, tidak pernah mengaku Tuhan, tidak pernah mengaku pencipta alam semesta? Anda mengatakan banyak, coba tunjukkan satu dalil. Monggo. Kamu kalau namanya si Zulkifli Abbas, saya aja sudah berbincang, berdiskusi, ngobrol sama di atas kamu yang Islam lebih pinter, sama Reski, dosen perbandingan agama di Cirebon, yang ada di Geraha Mu'alaf, sama Don Ditan. Kamu tuh di bawah dia. Kamu jangan sok tahu bilang sama saya. Jangan ngajarin kamu. Saya tidak pernah ngajarin kamu. Kita ini diskusi, kita ini ngobrol. Jadi lu jangan sotoy sama gue. Di atas lu Islam yang lebih pinter aja gue udah diskusi. Ya kalau cuma sekedar berbincang apa artinya, Mbak? Sekarang coba saya ingin tahu kelas Anda itu kayak mana coba. Karena menurut saya selama Anda menuhankan manusia, ya Anda bukan siapa-siapa bagi saya gitu loh. Makanya saya tanya, mana tahu ya dari seorang Diana Tobing, Ibu bisa memberikan pengajaran kepada saya. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi? Silakan. Menuhankan manusia. Islam aja katakan bahwa yang namanya Yesus, yang kalian Islam katakan Isa itu, dia itu ada, tidak ada ayah, tidak ada bapaknya. Tapi ada Yesus lahir sebagai manusia tanpa ada bapaknya. Itu saja apa maknanya bagi kamu? Zuma, kamu dibilang ustadz, coba apa maknanya bagi kamu? Itu Islam loh yang katakan tanpa ayah. Maryam itu melahirkan Yesus atau melahirkan Isa lah. Maknanya apa? Jadi jangan sotoy lah. Kalau misalnya ada di bumi ini adalah manusia,
Kalau ada di bumi ini, dia menghadirkan ke maha penciptaannya, ke maha pencipta, ya mana bisa manusia berhubungan dengan sang pencipta secara langsung di bumi ini. Karena manusia itu berdosa. Jadi, tahu arti kalimat omnipresent? Kamu pintar bahasa Inggris kan, Zuma? Nah, apa arti omnipresent? Ya, bisa ada dan hadir dimanapun saja. Kalau kamu nggak mau ngobrol, kamu keluar aja dari grup ini. Loh, kenapa Anda kaget saya katakan Anda menyembah manusia? Sejak kapan Yesus itu Anda imani bukan manusia? Dan kapan Yesus mengajarkan kalau dia bukan manusia? Makanya tadi saya tanya di awal, ya. Kenapa Yesus itu tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta? Jawabannya karena dia manusia. Dan yang menyembahnya otomatis menyembah manusia. Kalau Anda mengatakan saya tidak memahami, saya ngerti Al-Quran menerangkan inna mathala Isa bin indallahi kamathali Adam. Tidak ada masalah di situ. Adam dicipta tanpa ayah dan ibu. Dia manusia. Hawa dicipta ayah tanpa ibu. Dia manusia. Yesus dicipta tanpa ayah, ada ibu. Dia juga manusia. Terus apa masalahnya? Masalahnya adalah ada manusia menyembah manusia. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta, lantas dasar apa Anda menuhankan Yesus yang adalah manusia? Jawab dengan sederhana, silakan. Zuma itu, dia itu hanya tahu mencela, menghina keyakinan iman orang lain. Kalau orang yang namanya diskusi, sharing, ngobrol, dia tidak perlu mencela keyakinan iman orang lain. Dan dia tidak perlu bertanya keyakinan iman orang lain. Tetapi yang benar menjadi Islam yang pintar itu ialah dia memberitahukan ajaran Islam itu apa, dan dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran itu. Dan kita juga Kristen memberitahukan ajaran Kristen itu apa, dan kita melakukan hal-hal yang diajarkan oleh ajaran Kristen itu. Itu aja diskusinya. Jadi jangan lu Islam sok-sok mencela, sok-sok tahu lagi isi-isi Alkitab, padahal lu nggak tahu. Lu Islam kan bilang tahu isi Alkitab karena baca bahasa Indonesia, dan lu menganggap bahwa umat Kristen nggak ada yang tahu isi Al-Quran karena itu bahasa Arab. Saya mau kasih tahu ya, surah The Elephant, surah The Table, surah The Ant, surah The Bee, apa tuh judul-judul 114 surah aneh-aneh? Ya gajah lah, ya lebah lah, ya semut lah, ya meja lah, hidangan lah, ya besi lah. Coba deh, jangan seperti itu. Anda jangan fitnah, mana saya pernah mencela. Anda kalau merasa tercela dengan kondisi Anda sekarang menyembah manusia, itu akibat daripada Anda berada pada posisi yang tidak seharusnya. Manusia nyembah manusia, itu cacat logika namanya. Ya, manusia menyembah manusia, itu cacat iman namanya. Kalau Anda ingin memaksakan Yesus itu menjadi bukan manusia, kayak mana? Sementara dia dilahirkan oleh manusia. Coba, apa dasar Anda mengatakan dia bukan manusia, sementara dia manusia? Itulah makanya sering saya katakan, berdialog dengan teman Kristen itu memperbodoh diri. Kenapa? Karena kita harus ikut cara dia, yaitu menghilangkan akal dan logika. Tapi sayang sekali saya tidak bisa itu. Yesus sendiri yang Anda tuhankan mengaku. Di Matius 11, nomor 25. Aku bersyukur kepadamu, wahai Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus di situ adalah hamba yang mencoba untuk mengajarkan kepada Bani Israel kalau dia pun bersyukur kepada pencipta langit dan bumi. Sebagai Kristen, wajar saya tanya, kenapa Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi? Anda tidak bisa menjawab. Sekarang Anda petantang, petenteng, mencela dan menghujat dan bahkan memfitnah saya. Gimana tuh Mbak? Yang menyembah manusia itu, kalian Islam menyembah Muhammad. Yang menyembah manusia itu, kalian Islam menyembah Muhammad. Yang menyembah manusia itu, kalian Islam menyembah Muhammad. Tahu nggak? Jangan asal ngomong loh. Seenaknya aja. Kalian tuh Islam menyembah Muhammad. Muhammad darah Rasulullah, kalian bilang Muhammad itu Nabi. Islam Indonesia nih aneh. Belajar bahasa Inggris, terus baca Al-Quran itu terjemahan bahasa Inggris. Lebih benar, nggak ada kalimat-kalimat sisipan. Dipakailah tanda buka dan tutup kurung. Kalau kamu mau jadi Islam pintar, jangan asal ngoceh. Kalau memang Yesus itu di bumi, ya dia memang manusia. Tapi kan sekarang Yesus sudah ada di surga.
Dan akhir zaman Yesus yang turun dari surga. Makanya keyakinan iman Kristen, karena Yesus ada di surga saat ini, dan akhir zaman turun dari surga, dia adalah Tuhan. Tuhan itu gelar, Allah itu gelar, Bapa itu gelar, Anak itu gelar, Yesus itu nama, YHWH itu nama. Nah, kalau kalian bilang Allah itu nama, berarti Islam itu menyembah Allah pagan. Karena sebelum ada Islam, kata-kata Allah itu di Arab Mekah sudah jadi sesembahan. Tahu nggak sesembahan? Artinya diagung-agungkan, dipuja-puji, disembah-sembah Allah itu sebagai pencipta. Padahal Islam belum ada. Nah, bagaimana dong? Kalian berarti Allah pagan kan yang kalian sembah? Allah pagan itu punya istri dan tiga juga, 3 anak, yaitu Lata, Al-Uzza, Al-Mana. Nah, kalau kalian bilang nama pencipta itu Allah, berarti Islam itu menyembah Allah pagan. Karena disebut Islam, Allah itu nama. Paham? Kok malah komat kamit, Mbak? Saya minta dalil. Itu iman Anda. Di dunia Yesus manusia, sekarang bukan lagi manusia. Itu iman Anda. Yang saya tanya Yesus, kenapa dia tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta? Apa dasarnya? Kenapa dia tidak mengaku? Padahal dia pencipta. Itu adalah tugas Anda untuk menerangkan. Bukan komat kamit menjelaskan sesuatu yang irasional. Manusia kok bisa berubah menjadi Tuhan? Nah, ini masalah besar buat Anda. Makanya saya tanya, mana dalilnya Yesus itu sesuai dengan konsep yang Anda imani? Dia adalah Tuhan yang kemudian datang jadi manusia, kemudian menjadi Tuhan kembali. Ini ajaran apa ini? Kok arahnya lari ke pagan? Anda mengatakan kami menyembah Rasulullah Muhammad SAW. Inilah saya katakan, percuma Anda berdialog dengan orang yang lebih senior dari saya, dengan orang yang lebih cerdas dari saya. Tidak merubah posisi Anda sebagai orang awam yang sama sekali tidak ngerti tentang Islam. Jadi fokus kepada materi, ya. Kenapa Yesus tidak mengaku pencipta langit dan bumi kalau dia adalah pencipta? Kamu yang menyembah manusia. Kamu bilang Muhammad itu baginda. Sejak kapan Muhammad itu dapat gelar baginda? Siapa yang kasih gelar baginda? Hanya Islam Indonesia aja yang kasih gelar baginda. Emosi kalau lu nggak senang, lu keluar dari grup gue nih. Lu nggak usah emosi kalau lu nggak senang, lu keluar dari grup gue nih. Keluar dari grup gue nih. Lo kok jadi emosi? Ibu ngetik ngatain saya tolol. Santai aja ibu. Relax, relax. Kalau Anda ingin mengatakan Yesus itu bukan manusia, jadi Anda ingin mengatakan bahwa manusia membunuh Tuhan gitu. Atau Anda ingin mengatakan manusia melahirkan Tuhan. Ah, jangan kayak gitu dong, Bu. Baca Lukas 1, Matius 1, Yesus dilahirkan sebagai manusia. Dan di dalam kitab Anda juga, Ibrani 5 nomor 7 dikatakan, sebagai manusia dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhannya agar dia dibebaskan dari maut. Dan sebagai manusia yang soleh, doanya dikabulkan. Pang, pang. Dasar gue, keyakinan iman gue. Terus lu mau apa? Urusan apa lo? Urusan apa lo? Urusan apa lo? Seenaknya aja. Yang menyembah manusia itu adalah Islam, menyembah Muhammad. Kok kamu jadi serang-serang keyakinan iman orang Kristen bahwa umat Kristen menyembah Yesus? Yesus itu adalah sang pencipta. Itu keyakinan iman gue. Terus lu mau apa? Kenapa lu yang jadi sewot? Urusan apa lu? Karena Alkitab membuktikan semua bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Yesus itu adalah Sang Pencipta. Yesus itu adalah nama. Allah itu bukan nama, Allah itu gelar. Pahami dulu itu. Kalian yang menyembah pagan, karena kalian sembah-sembah Allah pagan, yaitu Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana. Kalau kalian bilang kalian menyembah Allah Sang Pencipta yang benar-benar, maka Islam itu harus menyembah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Tidak ada Elohim Ismail. Paham? Saya nggak sewot, saya hanya ingin tahu. Anda kan bikin grup ini ya kan?
Nah, saya diundang ke grup ini. Tolong saya dijamu baik-baik. Kenapa? Saya kan bertanya baik-baik. Lagian juga pengajaran tentang Yesus itu Tuhan kan diajarkan kepada umat Islam yang awam. Di dalam gerakan kristenisasi kalian kan ngajarin kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka muncul pertanyaan, kenapa kalian menuhankan manusia? Apa dasarnya? Di mana manusia ini tidak pernah mengajarkan kalau dirinya adalah pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu pasti mengaku, Anoki asiti arisu Adam. Akulah yang menciptakan langit, bumi, dan juga manusia yang ada di atasnya. Itu baru Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang tidak benar, pasti Anda tidak mampu menunjukkan pengakuannya. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah mengaku. Tuhan yang benar itu pasti ngaku dirinya Tuhan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan, ya, kami menyembah Rasulullah Muhammad SAW, maka itu Anda menunjukkan jati diri Anda yang awam sekali tentang Islam. Kami mengerti kok agama kami. Wa ma khalaqnas samaa'a wal ard. Berarti yang menciptakan itu bukan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa dalil ini datang kepada Rasulullah? Rasulullah menyampaikan kepada manusia bahwa ada esensi pencipta langit dan bumi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang saya nyatakan kepada Anda menyembah manusia, Anda emosi. Sementara Yesus nyata manusia. Gimana itu, Mbak? Kalau kamu merasa diundang, kamu gak suka, keluar aja. Susah-susah amat. Orang yang lebih pintar dari elu, ustadz yang lebih jago dari elu, udah ngobrol sama gue, gak seperti elu gayanya. Saya suka di grup ini karena saya memang adalah penginjil. Sebagai penginjil tentu saya suka masuk ke sarang penyamun kayak di sini. Ya, jadi santai aja, santai aja. Saya katakan ibu menyembah manusia karena Yesus itu memang manusia. Atau Anda ingin mengatakan Yesus itu pohon? Atau Yesus itu hewan? Tidak kan? Dia adalah manusia yang suci. Dia adalah manusia yang soleh. Dia adalah Nabiullah. Dia adalah Rasulullah yang tidak pernah berkata-kata selain daripada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan. Dia bukan pendusta. Dia bukan pembual. Nah, sekarang yang membual itu Anda. Yesus bersyukur kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Anda bersyukur kepada Yesus. Ini gimana ceritanya nih? Sehatkah Anda hari ini? Tanya Budi. TV Abbas, kamu tinggal di mana? Saya mau ketemuan nih sama umat Judaisme, Billy, sama Mu'alaf, Donditan. Nah, kalau kamu tinggal di Jakarta, ayo kita ketemuan. Saya sih orangnya welcome sama semuanya. Tapi kalau saya bilang jangan tolol, jangan sotoy, ingat kalimat jangan itu adalah nasihat. Iya, tapi sebelum menasehati orang, sebaiknya Mbak ini nasihatin diri Anda sendiri. Apakah nggak tolol itu kalau nyembah manusia, Mbak? Nah, bingung dia sekarang. Dia tidak tahu mau jawab apa ketika saya tanyai. Apakah nggak tolol orang-orang yang menyembah manusia? Dia tidak tahu dia mau bikin apa. Dia mau jawab tolol, faktanya dia nyembah manusia. Dia mau mengatakan dia tidak menyembah manusia, faktanya Yesus manusia. Jadinya dia bingung tuh Mbak Diana tuh.